Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena Allah lah yang memberikan segala kenikmatan kepada kita semua. Kenikmatan yang sifatnya duniawi atau sifatnya rohani, yang seorang mukmin hendaknya lebih berbahagia tatkala memperoleh menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa taufik, berupa yang menjadi konsumsi bagi ruh kita semua. Karena sebaik-baik kenikmatan yang Allah berikan bagi kita semua adalah kenikmatan yang bisa mengantarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membuat kita lebih banyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta selawat kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita, contoh kita dalam segala aktivitas kita, baik dalam perkara dunia ataupun dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu sisi saja, dengannya dia menjadi contoh bagi kita semua. Kita tidak dituntut oleh Allah untuk mencontohnya, untuk meneladani Rasulullah SAW dalam perkara ibadah saja, tetapi kita juga diperintahkan, wajib bagi kita mengikutinya, meneladani Rasulullah SAW dalam perkara muamalah. Lebih daripada itu, hendaknya kita betul-betul mencontoh Rasulullah SAW dalam perkara akidah dan akhlak antara seorang hamba kepada Allah dan seorang hamba dengan sesama. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-59 dari Aisyah radhiyallahu taala anha, secara marfu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajuzu syahadatu kha'inin wala kha'inah wala majludin haddan wala zi gamarin ala akhihi wala zaninin fi wala'in wala qarabah wala al-qani'i min ahli al-bait. Kata beliau, tidak boleh dipersaksikan, menjadi saksi. Siapa itu? Pengkhianat, laki-laki ataupun perempuan. Dan juga tidak boleh menjadi saksi orang yang tukang maksiat, suka melakukan dosa besar, walazi gomarin ala akhihi, dan juga tidak boleh menjadi saksi orang yang punya cekcok dengan saudaranya, bermusuhan dengan saudaranya. Kemudian berikutnya, wala zaninin fi wala'in wala qarabah, dan juga tidak boleh menjadi saksi bagi orang yang ada dugaan bahwa orang tersebut mungkin memberi saksi terhadap orang yang dekat. Dia punya hubungan kedekatan dengan orang tersebut yang terpidana. Tidak boleh dia jadi saksi, karena nanti apa jadinya? Dia menolong saja, bukan mencari kebenaran. Wala qarabah, dan juga tidak boleh jadi saksi mungkin saudaranya, orang tuanya,
Ya, anaknya melanggar, orang tuanya jadi saksi bahwa ini betul-betul anaknya tidak melanggar. Itu tidak boleh. Walal qani'a min ahlil bait, dan juga pembantu tidak boleh jadi saksi bagi tuannya, bagi di mana dia pembantu bagi ahli baitnya, ada penghuni rumahnya. Ya, penghuni rumahnya melakukan pelanggaran, ya, kemudian masuk pengadilan, kemudian dijadikan saksi olehnya siapa? Pembantunya. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata beliau, hadza haditsun mustamilun 'ala al-umuri al-qadihati fi syahadah. Sebelumnya kita sudah sebutkan Imam Syafi'i bahwa beliau sangat keras untuk menjadikan seseorang itu saksi. Saksi di sini dalam peradilan atau saksi dalam pernikahan. Ya, dalam pernikahan. Maka kata beliau di sini, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, ini hadis mengandung banyak perkara yang dengannya syahadat itu, persaksian itu menjadi tidak sempurna, tidak bisa diterima. Ya, tidak bisa diterima. Ini tentunya kita bicara secara hukum syar'i. Artinya ketika seorang mengambil saksi, mengambil seseorang sebagai saksi, dan kemudian Kemudian apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini, bahwa ini ada dilarang, kemudian dia tetap mengambilnya, itu satu dosa. Kemudian belum lagi berbicara saksi tersebut dengan persaksian palsu, maka itu dosa berikutnya. Itu dosa berikutnya. Kata beliau, wa dzalika anna Allah amara bi ishadil udulil mardiyyin. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadikan seseorang itu sebagai saksi dari orang yang udul, orang yang bagus agamanya, atau al-mardiyyin, ya, dia adalah orang yang semua pihak, dua belah pihak meridhoinya. Semua orang tahu bahwa orang ini bagus, ya, orang ini tidak curang, orang ini jujur orangnya. Semua orang rela, ya, senang dengan orang tersebut. Maka para ahli ilmu, para ulama, ishtaratu fi syahidi fil huquqi bainan nas ayyakuna adlan zahira. Untuk menjadi saksi yang percekcokan itu dalam masalah hak, ini hak manusia, ya, kepemilikan dan kezaliman, maka boleh menjadi saksi siapa dia? Adlan zahira. Kayaknya orangnya ini bagus, tampilannya, suka ke masjid, tampilannya islami dan seterusnya. Maka ini dibolehkan untuk dijadikan saksi, kata para ulama. Wa zakaru sifatal adalah, yang kemudian para ulama menyebutkan tentang apa? Ciri-ciri atau sifatnya orang yang bagus agamanya ini. Ya, orang yang bagus agamanya. Kemudian mereka membatasinya, wa ba'duhum wa haddaha ba'duhum bihaddin ma'khuz min qaulillahi ta'ala mimman tardawna minas syuhada. Ya, yang penting apa? Dia bagus agamanya, tampilannya bagus, suka lakukan salat dan seterusnya. Kemudian dia diridhoi oleh dua belah pihak atau banyak manusia senang sama dia. Maka ini sudah cukup untuk menjadi saksi. Nah, faqala kullu mardiyin, para ulama ini mengatakan kullu mardiyin indan nasi yatma'innuna liqaulihi wa syahadatihi fa huwa maqbul. Siapa saja yang orang semua senang dengan dia, ya, rela untuk dijadikan saksi, kemudian orang-orang pun tenang kalau dia berucap, tidak ada kedustaan, tidak ada sesuatu yang disembunyikan, maka dia adalah orang yang bisa diterima untuk jadi saksi. Dia adalah orang yang bisa dijadikan untuk jadi saksi. Wa hadza ahsanul hudud. Ini adalah batasan yang paling bagus. Kata siapa? Kata beliau, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Wala yas'un nasu al-amalu bighairihi, dan tidak pantas bagi kita, tidak cocok kita mencari-cari ini orang bagus tampilannya, tapi tunggu dulu, jangan sampai tampilannya saja bagus, dia tidak jujur, dia curang dan seterusnya, cari kekurangannya, itu tidak boleh. Kata beliau itu tidak boleh.
karena itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang nampak di hadapan kita, maka itulah yang kita hukumi. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Tidak bisa kita menghukumi sesuatu kalau kita tidak melihatnya, kita tidak punya ilmu tentangnya. Maka apa yang nampak di hadapan kita, lihat zahirnya orang, kayaknya ini orang bagus agamanya, tidak suka bermaksiat, tidak suka begini dan seterusnya, dia tidak curang, kata-katanya jujur dan maka itu saja, sebatas itu saja penilaian kita kepada orang lain. Sebatas itu saja penilaian kita kepada orang lain. Wal asya'u allati taqdahu fi syahadah tarji'u ila tuhmati aw ila mazinnatiha. Kenapa persaksian ini ditolak? Tadi yang disebutkan laki-laki yang berkhianat, perempuan yang berkhianat, orang yang melakukan maksiat ditolak juga apanya? Maksiat dosa besar ditolak juga persaksiannya. Atau orang yang cekcok dengan saudaranya, yang cekcok kemudian saudaranya ini punya masalah lain berikutnya, maka tidak boleh dia dijadikan saksi atas saudaranya tadi, karena pasti dia jatuhkan walaupun dia mungkin benar, karena ada permusuhan di antaranya. Kenapa tidak boleh? Kata beliau, allati tahdahu fi syahadah tarji'u ila tuhmah, dikarenakan di sana ada kekhawatiran, ada dugaan untuk mencederai, untuk menjatuhkan orang tersebut, orang terdakwa, terdakwa, atau ada dugaan yang lebih dekat, seperti orang yang bermusuhan tadi, bermusuhan, musuhnya ini bermasalah dengan orang lain lagi, berarti dua musuhnya. Maka saudaranya yang si A, yang kemudian dia bermusuhan dengan si C, si B ini masuk ke pengadilan, maka si A ini tidak boleh jadi saksi pada perkara ini, karena pasti dia jatuhkan temannya, saudaranya. Karena memang sudah ada unsur permusuhan. Pasti dia menangkan tadi orang yang tidak dia kenal atau orang ketiga. Nah, faminan nasi man la tuqbal syahadatuhu mutlaqan. Maka jenis manusia ada orang yang tidak boleh sama sekali diterima persaksiannya, tidak boleh diterima persaksiannya dalam semua perkara. Ala jami'il umuri allati tu'tabaru fiha, terhadap perkara-perkara di mana di sana dibutuhkan apa? Dibutuhkan persaksian. Siapa dia? Orang yang berkhianat tadi. Orang yang berkhianat itu tidak boleh diterima persaksiannya semuanya secara mutlak, tidak boleh diterima persaksiannya. Kemudian siapa lagi, laki-laki ataupun perempuan, siapa lagi yang tidak boleh diterima maksiat persaksiannya? Orang yang melakukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar. Dosa besar itu adalah dosa di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman dengan laknat, dengan azab, dengan murka dan neraka. Seperti orang yang pelaku riba, itu tidak boleh diterima persaksiannya. Orang yang lagi pacaran misalnya, itu tidak boleh diterima persaksiannya. Orang yang suka ikhtilaf dengan perempuan wanita lain, itu tidak boleh diterima persaksiannya kecuali dia bertobat. Kecuali dia bertobat. Kalau dia bertobat baru diterima persaksiannya. Tapi kalau tidak, walaupun anaknya jadi saksi menikah, tidak boleh dia terima jadi saksi dalam mazhab Syafi'i. Tapi kemarin sebelumnya kita sebutkan bahwa kalimat saksi ini, orang yang diangkat menjadi saksi adalah orang yang adil, maksudnya agamanya bagus. Itu disesuaikan dengan zamannya. Tidak bisa kita jadikan patokan adalah para sahabat, karena para sahabat pasti orang yang paling tinggi keimanannya. Namun di zaman kita mencari orang yang terbaik, orang yang paling bagus di antara kita, keagamaannya. Nah, fa innahu li khiyanatihi wa fiskihi mafqudul adalah, karena orang yang berkhianat dengan pengkhianatannya dan kefasikannya, keluarnya dia dari ketaatan melakukan maksiat,
maka itulah yang membuat dia tidak diterima apanya? Persaksiannya. Fala tuqbalu syahadatuhu. Wa minan nasi man huwa mausufun bil adalah. Namun ada orang yang bagus agamanya, semua orang ridho terhadap orang tersebut bahwa dia orang bagus agamanya, orangnya jujur. Tapi dia tetap saja tidak diterima persaksiannya. Kenapa? Karena ada kekhawatiran dia miring sebelah. Dia miring ke sebelah. Dia tidak melihat kebenaran ini tegak. Kan ada begitu. Banyak. Bagus agamanya tapi dia khawatirkan dia miring ke sebelah, maka itu tidak boleh dijadikan sebagai saksi. Fayashhadu bi khilafil haq. Karena dikhawatirkan apa? Dia mempersaksikan sesuatu atau yang tidak benar, bukan kebenaran. Wazalika kal usul wal furu'. Siapa mereka? Seperti orang tua terhadap anaknya. Tidak boleh jadi saksi terhadap anaknya. Anaknya bersalah, dia yang jadi saksi. Pasti dibela anaknya itu. Kecuali dia diterima persaksiannya kalau anaknya ini melakukan dosa besar, melakukan narkoba, tapi bapaknya orang yang bagus agamanya, dia inginkan anaknya mau tobat, dia inginkan anaknya baik, bapaknya menjadi saksi bahwa betul dia mengkonsumsi narkoba, itu diterima persaksiannya. Tapi kalau dalam hal membela, itu tidak boleh dia. Tidak boleh dia jadi saksi, karena pasti dia bela itu. Pasti dia bela. Wal maula wal qani', seorang budak terhadap tuannya, tidak boleh dia jadi saksi. Pembantu dengan yang punya rumah, majikannya, tidak boleh dia jadi saksi, karena pembelaan sudah pasti di sana. Juga walaupun tidak pasti, tapi sudah 50% atau 90% ke sana pembelaannya. Fahaula ila tuqbal syahadatuhum, walaupun bapaknya ini orang yang jujur, bapaknya orang yang soleh, suka hadir pokoknya kajian dan seterusnya, maka tidak boleh diterima persaksiannya terhadap anaknya kalau dalam rangka membela. Tapi kalau mempersaksikan bahwa betul anaknya ini melakukan ini dan seterusnya, diharapkan anaknya mungkin taubat dan seterusnya, maka itu diterima persaksiannya. Sama dengan budak tadi, budak dia diterima persaksiannya kalau dia betul-betul menyaksikan bahwa majikannya ini, tuannya ini melakukan maksiat, melakukan pelanggaran, dia yang berada pada pihak yang salah. Maka fahaula ila tuqbal syahadatuhum lil mazkurin li'annahu mahillu tuhmah. Kenapa tidak diterima persaksiannya? Karena di sana ada kekhawatiran. Wa tuqbalu alaihim. Ada khawatiran pembelaan terhadap yang terpidana. Tapi diterima persaksiannya kalau dia menjadi saksi pembenaran bahwa dia betul-betul melakukan kesalahan. Demikian juga istri terhadap suaminya. Demikian juga istri terhadap suaminya. Atau seorang budak yang sudah dimerdekakan sama orang lain, sama orang yang sudah merdeka, maka dia tidak boleh jadi saksi juga orang yang memerdekakannya. Wa minan nasi man huwa bi aksi haula kal adu fi qalbihi gamr. Demikian juga orang yang di dalam hatinya ada kebencian, ada permusuhan terhadap saudaranya, terhadap orang yang terpidana. Tidak boleh jadi saksi kepada mereka. Fa hadza in syahida lahu qubil. Kalau orang yang bermusuhan kemudian jadi saksi bahwasanya musuhnya ini yang terpidana betul bukan dia pelakunya, dia berada pada pihak yang benar, itu diterima persaksiannya. Beda tadi dengan seorang anak kepada bapaknya atau ayah terhadap anaknya, itu tidak diterima kecuali dalam hal dia membenarkan perlakuannya bahwa dia melakukan ini, bukan dalam rangka membela.
Lianna al-adawata tahmilu ghaliban ala idraril adu. Kenapa? Karena permusuhan itu pasti kebanyakannya adalah apa? Ya, pasti mau menjatuhkan musuhnya. Pasti mau menjatuhkan musuhnya. Syekh Abdullah Al-Hudairi mengatakan, kullu man ruddat syahadatuhu mimman sabaq. Segala atau siapa saja yang ditolak persaksiannya dari semua hadis yang disebutkan tadi, pengkhianat, laki-laki atau perempuan, orang yang melakukan dosa besar, kemudian apalagi orang yang bermusuhan, orang yang terduga dikhawatirkan di sana ada unsur kecintaan, ada unsur kedekatan, kekeluargaan, atau seorang pembantu terhadap majikannya, budak terhadap tuannya, itu ditolak apanya? Persaksiannya. Innama huwa idza syahida li salihin. Itu ditolak kalau untuk mendatangkan maslahat orang yang terpidana. Kalau untuk mendatangkan maslahat bagi yang terpidana, maka itu ditolak persaksiannya. Nah, amma law syahida alaihi qubilat syahadatuhu lintifa'it tuhmah. Kalau dia mempersaksikannya dalam, maksudnya mempersaksikan bahwa dia betul-betul yang melakukan maksiat ini, maka dia diterima persaksiannya, diterima persaksiannya. Hadis selanjutnya, hadis dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, qultu ya Rasulullah, saya berkata berkata, wahai Rasulullah, inna laku al-adu wa ghadan. Kita ini besok mau ketemu dengan musuh. Walaysa ma'ana mudan. Namun kita tidak punya pisau. Siapa musuh di sini dia maksud? Sembelihan, bukan musuh benaran. Tapi maksudnya dia ini bercanda sama Rasulullah. Ya biasa. Kita besok mau ketemu ini, besok hari raya kita mau ketemu musuh besok, mau sembelih siapa? Kambingnya, sapinya, sembelihannya intinya, kurbannya. Tapi kita tidak punya pisau, ya Rasulullah. Walaysa ma'ana mudan. Apa nazbahu bil qasad? Bolehkah kita ini menyembelih binatang dengan apa? Bambu qasad. Boleh kita menyembelih dengan bambu? Qala ma anharad dam wa dzukira rasmullahi alaihi faqul. Apa saja yang dapat mengalirkan air, mengalirkan darah. Nah, membuat darah itu mengalir dan dibacakan baginya di sana disebutkan bismillah, maka makanlah ia, artinya halal. Artinya halal. Laisa sinnu waz-zufr. Yang penting bukan gigi dan bukan tulang. Bukan gigi dan bukan tulang. Gigi dengan kalau tulang bukan gigi. Kalau gigi dan tulang dia. Gigi dan tulang. Yang penting bukan gigi dan tulang. Nah, wa sa'uhadditsuka anhu, dan saya akan berbicara tentang saya akan membicarakan nantinya lagi gitu. Amma sinnu fa'azmun. Adapun gigi maka itu bagian daripada tulang. Wa amma zufur, adapun apa? Az-zufur kuku tadi walaysa sinnu waz-zufur, kuku kuku. Amma az-zufur famuda al-habasya. Adapun kuku maka itu adalah pisaunya orang-orang Afrika sana, Ethiopia, Habasyah. Mereka pisaunya terbuat dari apa? Dari kuku, karena kuku itu kuat dan tajam. Wa asabna nahba ibilin wa ghadan. Kemudian kami ditendang. Maksudnya dikidam begitu. Nahba ibil, tendang sama onta atau kambing. Fanadda minha ba'ir. Lalu kemudian ontanya pergi jauh, lari, sulit ditangkap. Faramahu rajulun bisahm. Lalu kemudian karena sulit ditangkap, maka dia dipanah saja. Dipanah ontanya. Bisahmin fahabasahu, maka dia tersungkur, maksudnya ditangkap gitu, bisa ditangkap. Faqala Rasulullah sallallahu, maka Rasulullah sallallahu bersabda, inna lihazihi awabid ka awabidil wahsh. Sesungguhnya binatang lihazi, binatang jinak
itu awabid, ada sifatnya untuk lari, ada keinginannya untuk lari, ka awabidil wahsh, sebagaimana binatang yang liar juga. Ka awabidi, sebagaimana binatang yang liar, maksudnya dia liar, sulit untuk ditangkap. Nah, fa iza ghalabakum minha syai'un faf'alu bihi hakaza. Kalau kalian dikalahkan, tidak mampu untuk ditangkap, disembelih dengan baik-baik, maka faf'alu bihi hakaza, silahkan lakukan seperti ini. Apa dia? Tembak. Tembak, dipanah, ditombak, terserah apa saja. Nah, kata beliau, kata Rasulullah SAW, potongan kalimatnya, ma anharad dam, apa saja yang dapat membuat darah itu mengalir, ila akhir kalamihi nah, baik itu besi atau nuhas, nuhas kayak begini, apa namanya? Apa nuhas? Ringan, mungkin yang ringan, aluminium, atau sufrin atau kuningan, nah, atau qasab, atau apa lagi, bambu, kayu, khasab dengan khatab sama kayu, atau hasan, atau batu yang sudah ditajamkan, itu boleh. Wa ma lahu nufuzun karrasas, atau siapa saja yang bisa mematikan, membunuh hewan, seperti rasas, peluru, al-barud ataupun senjata, maka itu dibolehkan. Li'annahu yunhiru bi nufuzihi la bisiqali, karena itu dia bisa membuat darah mengalir, bukan karena apanya, bukan karena beratnya. Jadi batu kalau di ayamnya ini mau diletakkan saja di atas kepalanya, mati kayak ayamnya, itu tidak halal. Itu tidak halal. Itu namanya jadi bangkai ayamnya. Tapi kalau batunya ditajamkan kemudian dipakai untuk menyembelih, maka boleh digunakan. Boleh digunakan. Nah, intinya bukan karena berat sehingga dia mati binatangnya. Wa dakhala fi zalika masida bisiham. Demikian juga apa yang ditangkap melalui kayak senjata, senapan begitu, wal kilab, atau anjing yang sudah diajarin, tapi syaratnya diajarin anjingnya untuk berburu. Kalau tidak diajarin kemudian dia tangkap, datang bawa ke di rumah, itu tidak halal itu. Atau burung, semua ini sudah diajarin untuk berburu, tapi kita juga tidak membaca bismillah, kejar sana, kejar rusanya, dapat rusanya, tidak halal juga. Walaupun walaupun sudah diajarin, dilatih, tapi kita tidak baca bismillah. Wa amma mahallu zabah, adapun tempat menyembelih, maksudnya tempat posisi menyembelih, di mana dia sembelihannya, fa innahu al-hulqum wal marri, dia adalah kerongkongan dan marri, jalan jalan darah yang kuat, atau di sini udara, itu namanya marri. Itu saja kalau sudah terpotong, iza qata'ahu ma kafa, kalau itu sudah terpotong sudah cukup. Walaupun tidak terpotong yang di sini, urat nadi di sini, itu kata beliau. Fa idza qata'ahu makafa, fa in hasala ma'ahu qat'ul wajadain, kalau dia bisa memotong di sini, kemudian dia potong di sini, kemudian dia potong juga urat nadi kiri dan kanan, maka itu lebih bagus. Itu lebih bagus karena lebih cepat mati binatangnya. Nah, wa amma as-sayd fa yakfi jurhuhu fi ayyi mawdi'in kana min badanihi lil hajati ila zalik. Adapun binatang buruan, maka itu apa saja, mau perutnya, mau dadanya, mau apanya saja bisa sehingga dia mati binatangnya, maka itu, dan dibacakan bismillah, maka halal, boleh binatang buruan. Wa mislu zalika idza nadda al-ba'iru aw al-baqara, ini binatang beruang,
binatang buruan, maka di mana saja kita sembeli, di mana saja dia bisa berdarah, kemudian dia mati gara-gara itu, maka itu halal. Sebaliknya ada binatang yang binatang jinak tapi berubah jadi galak, lari begitu. Biasa ayam atau apa atau kambing sulit ditangkap, maka hukumnya sama dengan binatang buruan. Hukumnya sama binatang buruan. Tidak perlu harus di lehernya, harus di kerongkongannya disembelih. Fa innahu bimanzilati as-sayd. Posisinya sama dengan binatang buruan. Fa fi ayyi mahallin bi badani juriha kafa. Mana saja yang bisa kita lukai kemudian meninggal gara-gara itu, maka apa? Maka itu sudah cukup. Kama anna as-sayda idza qudira alaihi wa huwa hayy. Begitu juga sebaliknya binatang buruan, tadi hukumnya bagian mana saja dari tubuhnya binatang tersebut berluka, maka boleh kita, kemudian mati gara-gara itu, maka halal dimakan. Demikian juga kalau dia ditangkap baik-baik, maka hendaknya disembelih dengan sama dengan binatang jinak. Sama dengan binatang jinak. Nah, wal ma'juzu anhu bimanzilati as-sayd. Ini tadi apa binatang jinak. Walau minal hayawanatil insiyah. Walaupun apa dia adalah hewan yang jinak. Nah, wastasna Nabi sallallahu alaihi wasallam zalika as-sinna wa allalahu bi annahu azmun. Rasulullah SAW mengecualikan alat yang digunakan memotong adalah gigi. Kenapa? Karena dia ada tulang, adalah tulang. Berarti tulang tidak boleh dijadikan dipakai menyembelih. Tulang tidak boleh dipakai menyembelih. Dan di antara bagian tulang itu adalah gigi. Fadalla ala anna jami'al izam wa in unhirat wa in anharatid dam la yahillu zabhu biha. Maka menunjukkan bahwa semua jenis tulang walaupun dia bisa membuat luka, membunuh, mematikan binatang, itu tetap saja tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Wakila majmu'ul amrayn, wakila annal illah, sebabnya dilarang kenapa? Karena dua. Yang pertama karena dia gigi, yang kedua karena dia tulang. Karena dia tulang. Fa yaqtassu bis-sinni was-sahihul awwal. Maka kata beliau di sini pendapat yang lain, maka itu kekhususannya karena gigi, bukan karena tulangnya. Nah, wa kadzalika az-zufur. Demikian juga kuku. La yahillu zabhu biha, enggak boleh digunakan untuk menyembelih. La tayra wala ghairah. Nah, baik menyembelih, baik tulang, kuku burung atau kuku yang lainnya. Maka kata beliau ringkasnya bahwa anna syurutaz zabhi inharud dam fi mahalliz zabh. Syarat menyembelih adalah membuat darahnya mengalir di tempat sembelihannya itu. Anggota tubuhnya yang digunakan di mana kita menyembelih di situ. Ma'a qauli zabihi musliman. Kemudian syarat berikutnya yang menyembelih adalah orang muslim atau kitabiyan, Nasrani dan Yahudi. Nasrani dan Yahudi itu halal sembelihannya. Kalau selain daripada dua agama ini tidak halal. Buddha, Hindu dan seterusnya itu tidak halal. Tapi kalau selama dia masih kitabiyan, Nasrani dan Yahudi, maka tetap boleh disembelih, boleh dimakan sembelihannya. Dan dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Orang Nasrani tidak mungkin dia bilang Bismillah. Orang Yahudi juga tidak mungkin dia bilang Bismillah. Selama sembelihannya itu dia sembelih bukan untuk kesyirikannya, maka itu halal. Dia sembelih untuk tamu, dia sembelih untuk begitu, kayak kita menyembelih untuk makan-makan, maka itu halal juga dimakan. Halal untuk dimakan. Wa amma as-saydu fa huwa awsa'u min az-zabh. Adapun buruan, binatang buruan, maka itu kita lebih luas, lebih bebas untuk bagaimana caranya untuk menyembelihnya. Dan dalam mazhab Syafi'i yang saya tahu,
saya tidak pergi ke kitabnya Imam Syafi'i, tapi ke kitabnya siapa? Ibnu Rushd. Dia bilang apa? Bahwa mazhab Syafi'i kalau dia muslim, dia tidak bismillah juga halal sembelihannya, selama sembelihan tersebut tidak dia kayak tadi untuk makan-makan atau untuk tamu, bukan untuk kesyirikan, walaupun dia tidak pakai bismillah. Dalam apa? Dalam mazhab Syafi'i. Allahu a'lam. Wa annahu yubahu saydul jawarih min at-tuyur. Dan boleh berburu menggunakan apa? Al-jawarih. Binatang apa, burung yang kayak elang begitu. Min at-tuyur wal kilab, dan anjing. Apabila diajarin, sudah dilatih untuk berburu. Sudah dilatih untuk berburu. Wa zukira rasulullahi alaihi inda irsaliha ala sayd, dan dibacakan bismillah tatkala kita untuk berburu. Nah, subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kira sana. Kalau ada yang bertanya apa-apa, kalau tidak